kisah perjalanan Pak Haji David akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga buat kita melatih kecerdasan. Untuk waktu berikutnya saya langsung serahkan kepada Pak Haji David untuk bisa memberikan motivasi buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin udah sampai kembali ke tanah air, yaitu di hari Senin malam Selasa. Itu saya dijemput oleh Pak Askuri ke Wali Kota Depok. Itu sampai hujan-hujanan, diantar pulang ke rumah. Alhamdulillah, selama saya ibadah haji selama 40 hari, alhamdulillah saya sehat walafiat. Itu berkat dari doa teman-teman semua. Cuma ya sedikit suara saya agak ke hidung nih, agak flu dikit. Selama 40 hari di sana saya alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Saya di Mekah itu selama 31 hari, di Madinah 9 hari. Teman-teman semua, alhamdulillah tahun ini saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Alhamdulillah. Saya sebenarnya haji saya itu sebenarnya tahun 2027. Itu rencananya begitu. Ya, sewaktu Pak Askuri haji 2025 itu saya titip doa ke Pak Askuri. Pak Askuri tolong doain saya, mudah-mudahan saya bisa haji tahun 2027. Ini doa saya dipercepat Allah. Ya mungkin doa dari Pak Askuri waktu Pak Askuri dulu haji dulu, ternyata saya udah dipanggil di 2026. Saya nggak ada persiapan apapun. Paspor saya dipanggil itu di akhir November, sementara saya harus melunasi dan melengkapi semua administrasi di 23 Desember 2025. Tuh, ceritanya begitu ya. Saya cuma waktu 3 minggu. 3 minggu saya harus selesai semua, dari mulai paspor, MCU, kesehatan, sama pelunasan itu. Semuanya awal saya nggak siap. Tapi alhamdulillah kadonullah, di hari-hari terakhir saya dibantu. Allah memang memang haji itu panggilan gitu. Panggilan dari Allah. Tuh. Saya sebenarnya belum siap, tapi saya harus dipaksa siap untuk berangkat haji 2026 kemarin itu. Alhamdulillah ya, berkat doa-doa dari teman-teman semua, terutama Pak Rezam dan Pak Askuri dan teman-teman semua di toko. Alhamdulillah saya bisa berangkat haji kemarin tanggal 13 Mei di 2026 kemarin. Selama saya di Mekah, alhamdulillah teman-teman, perjalanan yang saya jalani itu sangat mengenakan, sangat menyenangkan lah gitu kira-kira. Saya merasa terharu sekali waktu kami berangkat untuk menunaikan ibadah haji, rukun hajinya gitu. Waktu di Mekah, waktu kami mau berangkat, sedikit cerita dari hotel ke Arafah. Perbedaan haji dan umrah itu cuma satu, itu wukuf di Arafah. Kalau kita umroh, itu cuma kita niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Satu perbedaan dengan haji. Haji itu ada wukuf di Arafah, itu tanggal 9 Zulhijjah. Tempatnya di Arafah. Itulah perbedaan haji dan umrah. Jadi teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua yang sudah pernah pergi umrah, yang akan insya Allah akan pergi umrah nanti di Bu Lia dan Bu Ria ITC sama Bu Lia di pihak Marrakas, maksimalkan ibadah umrah kalian itu dengan semaksimal mungkin. Karena dalam ibadah umrah itu, kalau kita lihat maknanya, doa-doa itu semuanya doa semua, doa kita semua, doa supaya kita menjadi haji dan mabrur, umrah yang mabrur, supaya kita pulang ke Indonesia menjadi bersih dari dosa-dosa kita yang kita perbuat. Termasuk juga kalau kita ke haji di Padang Arafah. Teman-teman,
Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Teman-teman, waktu saya umrah waktu saya wukuf di Arafah, kami berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Bahkan Zulhijjah kami sudah siap-siap dari hotel di Mekah ke Arafah naik bis. Itu jaraknya sekitar 12 kilo naik bis ke Arafah. Jadi kami nyampe di Arafah itu tanggal 9 pagi dini hari. Setelah itu, wukuf di Arafah itu waktunya adalah dari mulai tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbenam matahari maghrib. Jadi puncak haji itulah wukuf di Arafah. Puncak haji itulah wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya tergelincir matahari zuhur sampai terbenam matahari maghrib. Tempatnya adalah di Padang Arafah. Selama di wukuf di Arafah, saya nggak terbayangkan saya bisa wukuf di Arafah. Nggak terbayangkan sama saya awalnya. Tapi setelah saya dalami, setelah saya jalani, apa makna dari wukuf di Arafah itu adalah kita memuhasabah lagi diri kita sendiri gitu. Apa-apa yang kita perbuat selama hidup di dunia, terutama setelah kita balik berakal, anggaplah tamat SD, sampai sekarang ini. Apalagi saya sekarang udah umur 53 tahun. Itu kita di Arafah itu wukuf berdiam diri, mengenang kembali apa yang udah kita jalani selama hidup di dunia gitu. Kita disuruh Allah, itu secara langsung, hijab kita tuh terbuka lagi. Kita akan menampak perangai-perangai kita, dosa-dosa kita dari mulai kita balik berakal sampai sekarang ini. Kita disuruh ke Allah untuk mengakui salah-salah kita, dosa-dosa kita, dan hijab kita dibuka. Nampak itu memori kita tuh dibuka lagi memori kita. Udah mulai kita kecil, waktu sama orang tua melawan, membantah gitu kan. Saya ingat itu, waktu sekolah saya menyontek, itu terbuka lagi gitu. Kita itu akan akui semua kesalahan kita, apakah kita waktu sesama kita saling menzalimin orang, membohongi orang. Allah tuh tahu kesalahan kita, tapi kita dibuka hijab kita supaya kita sama Allah minta ampun gitu. Disitulah waktu kita untuk berserah diri kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah, dan minta ampun kepada Allah gitu. Yang berhubungan dengan ibadah kita bisa ampun kepada Allah, yang berhubungan dengan manusia kita minta ampun kepada Allah gitu kan. Itu yang saya rasakan selama saya wukuf di Arafah itu. Jadi waktu selama cuma 6 jam itu, dari mulai jam 12 siang sampai maghrib jam 6 itu, saya berusaha untuk menyendiri, walaupun di situ ada tenda di Arafah. Itu saya mencari tempat yang bisa saya dengan Allah aja yang tahu gitu. Saya tempat yang ya bisa saya mengaku kesalahan saya dari mulai saya balik gitu. Itu terbuka semua. Hijab itu terbuka. Termasuk saya sebagai suami, punya istri dan anak. Itu kesalahan kita tuh nampak. Dan kita disuruh oleh Allah untuk mengakui kesalahan kita dan minta ampun kepada Allah gitu. Allah sebenarnya tahu apa yang kita tahu kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini berlimang dosa, nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi di situ tuh di pengalaman saya selama wukuf di Arafah itu, kita harus meresapi kita ini siapa sih? Kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita ini akan mati dan hidup lagi, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia nih. Kalau salah kita berdosa, kalau kita berbaik ya kita dapat pahala gitu. Nah, di sini kita haji itu makanya haji
yang itu haji yang mabrur ya, kita tuh bersih lagi. Dari pulang haji bersih lagi dengan kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah dan minta ampun kepada Allah. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita marah kepada Allah, kita minta maaf kepada orang itu. Kita pernah membohongi dia, kita menzalimi dia, kita maaf ke orang yang bersangkutan. Maaf ampun Allah itu akan hilang kalau kita sudah dapat maaf dari orang lain. Kalau dari segi hubungan manusia, hablum minanas. Tapi kalau kita hablum minallah, kita bisa langsung kepada Allah, kayak lupa sholat gitu kan, pernah puasa dulu, atau mungkin dulu puasanya bolong-bolong, sholat bolong-bolong gitu kan, itu kan ibadah, itu hablum minallah. Tapi kalau hubungan dengan manusia, hablum minanas, kita harus minta maaf dulu kepada orang bersangkutan, baru Allah bisa memaafkan kita. Alhamdulillah saya waktu di Mekah atau di Arafah pun, maka di Madinah pun, ya teman-teman semua saya bawa, semua nama-nama teman-teman saya doakan semua, baik di Makkah, di Arafah. Insya Allah nama-nama teman semua sudah sampai ke Mekah, sudah sampai ke Arafah, sudah sampai ke Madinah. Itu insya Allah saya bacakan semua itu, dari mulai ITC, PGC, Bekasi, BTM, semuanya. Ini catatannya, contoh ini ITC. Saya buat lagi nih, ini catatnya. Ini PGC, ini Bekasi, ini BTM, ini orang kantor dan lain semuanya. Saya berdoa ke teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua bisa juga untuk pergi haji dan umrah ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Masjidil Haram, Amin. Mekah Al-Mukarramah, untuk melakukan haji dan umrah, dan teman-teman bisa juga datang ke Madinah, Masjid Nabawi, untuk berziarah ke makam Rasulullah. Saya mulai tertarik dengan Rasulullah. Mulai daya tarik itu ada. Untuk mengucapkan salam ke Rasulullah aja kita harus bercurahan air mata. Kenapa? Kita butuh syafaat mereka, sahabat Allah, syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Awalnya saya belum, tapi karena sering saya berkomunikasi dengan Pak Aspuri, setiap hari saya berkomunikasi dengan Pak Aspuri, muncul di diri saya gitu kan. Setiap saya lewat di makam Rasulullah, itu air mata terasa keluar, karena pingin saya memeluk dia, pingin saya mencium tangannya, pingin saya merangkulnya gitu. Untuk berpisah, kenapa? Dialah orang terbaik di dunia. Dialah Rasulullah yang bisa menerima kita syafaat nanti di akhirat, nggak ada orang lain. Dialah, karena dia sayang kepada umatnya. Saya terasa ada tarikan itu, saya terasa waktu di Madinah kemarin itu, selama 10 hari di Madinah, terasa tarikan, enggan rasanya untuk balik ke Indonesia, tapi nggak mungkin itu. Itulah sedikit makna yang saya rasakan selama saya pergi haji ke Mekah kemarin itu. Jadi kepada teman-teman semua nanti yang udah pernah pergi haji, yang udah pernah pergi umrah, dan yang akan pergi lagi umrah nanti di tahun depan, maksimalkan umrah kalian, maksimalkan doa-doa kalian, maksimalkan selama di Tanah Suci, jangan pernah nggak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Sekali sholat jamaah di Masjidil Haram itu kalinya 100.000 kali lipat dengan sholat di Indonesia. Kalau sholat di Masjidil Nabawi itu 500.000 kali. Karena di waktu yang seminggu itulah kalian mencoba untuk pertama ya untuk muhasabah diri, minta ampun kepada Allah, mengaku salah-salahnya, dan maksimalkan ibadah. Kalau di Masjidil Haram kita maksimalkan ibadah kita. Kalau di Masjidil Nabawi maksimalkan selawat kepada Nabi. Minimal 100 kali sehari selawat Nabi. Karena di situ ada makam Nabi, ada makam sahabat Nabi Umar bin Khattab, ada sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq di situ. Di dalam masjid itu ada makam Nabi. Di samping itu ada Raudhah namanya. Itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu Raudhah. Di situ tuh tempat doa yang paling mustajab juga. Gitu.
Kembali kita ke Arafah tadi. Ke Arafah yang cuma 6 jam, waktunya cuma di tanggal 9 Zulhijjah, tempatnya Arafah. Itu nggak ada duanya tempat waktu kita berserah diri kepada Allah. Nggak ada duanya, karena itu waktu dan tempat bersamaan. Kalau waktu kapan aja bisa, tapi tempatnya. Waktu saya dulu pergi umrah 2014, itu saya pernah ke Arafah, tapi nggak ada orang. Karena waktunya nggak ada, bukan 9 Zulhijjah. Tapi pas 9 Zulhijjah itulah waktu yang ramai. Semuanya ribuan jamaah haji di sana semua. Karena mencari ridho Allah, mencari pengampunan dari Allah. 9 Zulhijjah, tempatnya di Arafah, waktunya cuma 6 jam. 6 jam dari mulai terjemah matahari sampai teman-teman matahari. Itulah waktu-waktu, tempat dan waktu bersamaan yang dicari, diincar oleh umat Islam di waktu haji. Wukuf di Arafah itu. Alhamdulillah, saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Pak Reza, terima kasih kepada Pak Aspuri dan teman-teman semua yang telah mensupport saya untuk pergi haji tahun ini. Karena saya selama pergi haji itu terus terang banyak support dari teman-teman semua gitu, terutama Pak Reza dan Pak Aspuri. Karena ada support dari teman-teman, saya tidak mungkin pergi haji. Saya nggak siap. Tapi dengan support dari Pak Reza, Pak Aspuri dan teman-teman semua yang mendoakan saya, akhirnya saya pergi juga haji. Alhamdulillah, selama 40 hari saya pergi haji, saya sehat walafiat. Saya semua rangkaian haji saya jalani semua dari mulai wukuf di Arafah. Alhamdulillah juga saya bisa umroh beberapa kali, 7 kali saya umroh. Saya akan umroh. Dan saya kan umroh cuma gampang, kita pergi ke mikot keluar Mekah, doa sana niat mikot, terus kita tawaf sa'i, selesai gitu. Jadi saya di situ ada umroh 7 kali, haji sekali, umroh 7 kali. Alhamdulillah, di sana suhunya tinggi, 40 sampai 45 derajat kalau siang hari, panas, cukup panas. Semalamnya antara 35 sampai 38 itu malam panasnya. Tapi alhamdulillah, ya, saya juga alhamdulillah sehat. Ya. Ditambah lagi waktu saya sebagai haji itu saya sebagai di kloter, saya sebagai karu. Ketua regu ada saya ada 10 orang anggota jamaah saya yang harus saya awasi, saya pegang, saya lihat, saya awasilah, saya jangan sampai jamaah saya 10 orang itu sampai ada yang hilang gitu. Ya, sekali lagi saya pesan kepada teman-teman yang baik yang sudah pergi umrah, yang akan pergi umrah Bu Lia sama Ria ITC gitu kan. Nanti insya Allah kalian pergi umrah, maksimalkan umrah kalian, jangan sia-siakan. Disitulah kalian bisa muhasabah diri, karena kita ini bergelimang dosa, kita ini nggak sempurna. Akui kesalahan kita kepada Allah, yang ibadahnya kita yang kurang-kurang, akui, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun. Allah pasti maafkan. Terus berdoa sebanyak-banyaknya, doa apapun minta. Saya nggak bisa bahasa Arab. Doa saya aja, doa bahasa Indonesia karena bahasa Padang doa saya. Yang penting doa itu 4 bahasa Arabnya. Pertama, berlindung dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah. Yang ketiga, kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Udah, bahasa Indonesia lagi doanya. Bahasa Indonesia aja. Saya itu doa saya yang saya bicarakan baik di Mekah, di Arafah, wukuf di Arafah itu saya bahasa Indonesia doa saya semua. Itu aja doa saya di Raudah di Masjid Nabawi. Jadi doa nggak harus bahasa Inggris, bahasa Arab nggak harus, bahasa Indonesia aja. Apa yang kita pingin ungkapkan aja, diselingi dengan Allahu Akbar, amin, itu aja diselingi. Itulah pesan saya, pengalaman saya selama saya pergi ke Mekah. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini
bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang sudah pergi umrah ataupun yang akan pergi umrah. Dan kepada teman-teman yang belum dapat panggilan, insya Allah kalian semua akan dipanggil. Karena nama-nama kalian ini udah sampai di Arafah. Nih nama-nama kalian ini udah sampai di Arafah ini. Udah sampai saya bawa. Namanya udah sampai, cuma orangnya ternyusul. Nah, udah sampai semua di Arafah ini, udah sampai di Mekah, udah sampai di Madinah, udah sampai di Arafah. Mudah-mudahan saya doa saya gitu semua. Teman-teman saya doakan semuanya. Ya mudah-mudahan kita berdoa juga Rezam Optika Group dipimpin oleh Pak Aspudi dan Pak Rezam, mudah-mudahan tetap langgeng, omsetnya tetap meningkat, rezekinya tetap banyak, Amin. dapat rezeki yang halal dan berkah, dan kita ini teman-teman semuanya bisa satu persatu setiap tahun berangkat haji dan umrah. Mudah-mudahan niat Pak Rezam yang mulia ini enggak terputus setiap tahun. Doa saya itu pasti. Saya berdoa selalu, baik di Raudah, di depan Ka'bah Multazam, di Arafah. Niat mulia Pak Rezam setiap tahun tidak putus untuk kita karyawannya berangkat haji dan umrah. Itu niat saya, itu doa saya. Sampai cucuran mata saya niat itu. Juga rezeki kita, rezeki omset kita tetap ada untuk pergi untuk itu. Ada rezekinya. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin hari udah sampai jam setengah 12:04 ya. Mungkin segitu dari saya Pak Surya Lili. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan pada semangat. Nggak tahu ya, rezeki kita nggak tahu. Teman-teman yang masih baru masuk ke ROJP, jangan putus asa berdoa. Niatkan kalian akan pergi haji dan umrah. Nggak tahu nanti yang belum punya suami, nanti suaminya yang ngajak. Nggak tahu kita rezeki kita. Atau ya mungkin kalian nanti ada yang ngajak kalian. Ada nanti ngajak kalian. Ada, pasti ada. Saya yakin. Kalau kalian pesan niat dari sekarang, walaupun belum mendaftar, pesan aja. Ya Allah, mudahkan aku pengen pergi haji dan umrah. Aku pengen berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Itu dalam hati aja gitu. Aku kepingin melihat makam Rasulmu ya Allah. Aku pengen pergi haji dan umrah. Niat aja. Insya Allah Allah dengar itu. Allah dengar itu. Saya aja untuk haji ini 12 tahun menunggunya. Saya udah niat 2014. Kalau seandainya belum itu masih sebentar. Saya 2015 udah daftar dan niat. Nah, ternyata di Rezam ini saya berangkat untuk pergi haji. Dan saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih ke Pak Rezam dan Pak Aspuri, dan kepada teman-teman semua yang telah mendoakan saya. Alhamdulillah saya selama 40 hari di Mekah, saya sehat walafiat, dan alhamdulillah haji saya berjalan lancar, dan saya selamat kembali lagi sampai ke tanah air. Cukup sekian dari saya, Pak Surya Lili. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkannya. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah, diberi kita kesempatan untuk pergi haji dan umrah untuk tahun berikutnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji David ya atas ceritanya, atas motivasinya buat kita. Hari ini kita bawa satu cahaya ya, dibuat sama Mbak Lili, cahaya dari Arafah. Cahaya dari Arafah itu satu, berarti yang saya tangkap bagaimana kita di Arafah itu suruh merenung ya, merenung di situ terbuka semua hijab, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terbuka Pak, terbuka semua. Dari mulai kecil. Semua terbuka dari pertama kita balik melakukan dosa sampai usia Pak David hari ini 53 tahun itu terbayang semua. Itu perenungan. Terbuka semua. Jadi cahaya dari Arafah itu salah satunya bagaimana kita merenungi sebagai manusia. Kita nggak perlu tunggu 53 tahun nanti baru merenung, tapi hari ini kita juga sudah bisa mulai merenungi sampai di mana perjalanan kita, sudah sejauh mana kita menjauh dari tujuan kita, sudah sejauh mana kita melenceng melangkah kaki kita nggak pada satu tujuan mencari ridha Allah. Sudah sejauh mana saya durhaka sama Allah.
sudah sejauh mana kaki ini mengantarkan saya pada maksiat dan sebagainya. Maka pada hari ini mudah-mudahan kita bisa sama mengambil hikmah bagaimana cahaya itu sampai ke hati kita semuanya, merenungi, memaknai setiap perjalanan hidup. Ya, perjalanan kita hari ini udah sampai di mana, dan kita tahu tujuan kita mau kemana. Mudah-mudahan cahaya ini terus menerangi sehingga kita mampu melakukan terus kebaikan, menjadi hambanya yang taat, menjadi khalifahnya di muka bumi ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan pastinya memberikan manfaat buat semua manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, ini 3 poin yang saya garis bawahi. Menjadi hamba Allah yang taat, mengabdi sepenuh hati, menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, supaya bumi ini terus indah, supaya dunia ini tidak hancur, supaya dunia ini tetap bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Terus yang terakhir, manfaat kita berikan kepada semua orang yang membutuhkan. Kita mampu memberikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu mungkin cahaya dari Arafah hari ini ya. Mudah-mudahan jadi penerang buat kita semua, makin tegak langkah kita, makin bahagia kehidupan kita, makin sukses usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf semuanya. Dimaafin ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.